Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan sharing di dalam pesan pastoral ini berkenaan dengan bagaimana kita menghormati orang tua kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, Tuhan menempatkan otoritas-otoritas untuk berada di atas kita. Misalnya ketika kita menjadi seorang pelajar, maka guru atau dosen kita itu menjadi otoritas yang ada di atas kita. Ketika kita menjadi seorang pekerja, maka saudara, pimpinan-pimpinan di dalam perusahaan itu adalah otoritas yang ada di atas kita. Atau ketika Tuhan menempatkan kita di sebuah gereja lokal tertentu dan kita bertumbuh di dalamnya, maka para hamba Tuhan dan majelis itu menjadi otoritas di atas kita. Saudara, tapi otoritas yang ada di atas kita ini sifatnya tidak kekal, tidak selamanya, akan berganti seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya sebagai pelajar, ketika kita memasuki jenjang yang lebih tinggi, maka guru atau dosen kita yang berada di jenjang sebelumnya tidak lagi menjadi otoritas di atas kita. Atau ketika kita beralih pekerjaan, maka para pimpinan kita yang berada di dalam perusahaan yang sebelumnya tidak lagi menjadi otoritas di atas kita. Tetapi ada satu otoritas yang Tuhan tempatkan secara spesifik untuk menjadi wakilnya di dalam kehidupan kita. Otoritas itu adalah orang tua kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang tua kita ditempatkan Tuhan menjadi otoritas di atas kita seumur hidup mereka, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan oleh Rasul Paulus untuk menaati orang tua kita di dalam Tuhan, saudara. Kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan, maka sudah pasti kita juga akan mencintai, mengasihi, dan menghormati orang tua kita. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya merupakan gaung atau gema dari perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 12, di mana Tuhan juga berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan sendiri menganggap ini sebagai suatu hal yang penting, sehingga di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, firman Tuhan ini tidak diubah. Firman-Nya tetap sama, bahwa kita diminta untuk menghormati ayah dan ibu kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai wujud penghormatan kita terhadap orang tua kita? Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya menyimpulkan ada dua hal setidaknya yang bisa kita lakukan sebagai wujud hormat kita kepada orang tua kita. Yang pertama, kita menghormati orang tua kita dengan kita mendengarkan nasihatnya dan melakukan perintahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ingat bahwa orang tua kita adalah wakil Tuhan. Mereka adalah suara Tuhan yang memang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk mendidik kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Oleh sebab itu tentulah kita harus mendengarkan perintah mereka dan melakukannya. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mungkin tidak setuju dengan orang tua kita, lalu kita menyampaikan argumen yang menyanggah nasihat atau kemudian perintah orang tua kita, apakah itu termasuk tindakan kita tidak menghormati? Saudara, tentu tidak demikian adanya ya. Semakin kita dewasa, maka kita akan semakin matang di dalam berpikir. Ketika kita semakin dewasa, maka pertimbangan-pertimbangan di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita itu jauh lebih matang dari usia kita yang sebelumnya. Jadi wajar saja ketika kita sebagai anak yang sudah dewasa memiliki pandangan yang lain dengan orang tua kita. Lalu kemudian kita mengungkapkan argumen di hadapan mereka. Saudara, itu tidak termasuk tindakan tidak menghormati selama kita menyampaikan argumen itu dengan baik. Selama kita tidak merendahkan orang tua kita di dalam argumen, selama kita tidak menggunakan kata-kata dengan nada yang tinggi dan kasar, melakukan diskusi itu di dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan dengan kedua orang tua kita, maka itu
bukanlah sebuah tindakan di mana kita tidak menghormati orang kita, malahan justru sebaliknya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu menimbulkan satu diskusi yang hangat dan pada akhirnya mungkin bisa ditutup dengan doa bersama setelah diskusi itu selesai. Saudara, yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita menghormati orang tua kita adalah menunjukkan afeksi kepada mereka. Kita tidak hanya ngomong bahwa kita mengasihi dan menghormati mereka, tetapi kita menunjukkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang tua kita memasak sesuatu, maka kita makan dengan sukacita, saudara. Ketika orang tua kita sedang berulang tahun, maka kita mengucapi mereka, saudara, sebagai anak yang pertama kali kita datang mengucapi orang tua kita sebelum teman-temannya mengucapi dia. Dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan afeksi kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan keluarga ini adalah sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan di mana kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Mari selama sebulan penuh ke depan kita gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan hormat kita kepada orang tua kita, untuk kita menunjukkan afeksi kepada orang tua kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus belajar di dalam kita menghormati kedua orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati.